Distribusi pendapatan dikatakan adil bila merata. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Kesha Cahya. Saya di kelas 11 IPS 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembelajaran ekonomi yang berjudul pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Berikut nama-nama anggota kelompok kami beserta hasil diskusinya. Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Penghitung pendapat per kapita mencakup pria, wanita, dan anak, bahkan bayi yang baru lahir. Sebagai anggota populasi, berbeda dengan pengukuran umum lainnya. Dari kemakmuran suatu daerah, seperti pendapatan rumah tangga yang menghitung semua orang yang tinggal di bawah satu atap sebagai rumah tangga, dan pendapatan keluarga yang dianggap sebagai keluarga yang terkait dengan aliran perkawinan atau adopsi yang tinggal di bawah atap yang sama. Akan tetapi, tidak hanya itu, pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai terjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data soal harga real estate. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga perumahan oleh rata-rata keluarga. Daerah yang terkenal mahal seperti kota-kota besar misalnya mempertahankan rasio harga rumah rata-rata yang sangat tinggi terhadap pendapatan per kapita. Manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Hasil perhitungan pendapatan per kapita suatu negara sangat bermanfaat, yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi suatu negara selama 1 tahun, sumber informasi dan alat analisis yang sangat penting, karena menggambarkan situasi dan struktur ekonomi, tingkat perkembangan, kekuatan, dan kelemahan ekonomi negara tersebut. Dasar pertimbangan bagi pemerintahan dalam menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya untuk mengukur tingkat inflasi yang sedang terjadi. Mengapa pendapat per kapita perlu dihitung? Agar bisa dikatakan sebagai negara yang maju, sejahtera, maka pihak pemerintah membutuhkan suatu gambaran terkait kondisi perekonomian yang terjadi pada negaranya. Hal tersebut dibutuhkan agar setiap tindakan dan kebijakan yang dibuat bisa sesuai dengan kondisi dan keperluan ekonomi para penduduknya. Itulah kenapa PPK pada suatu negara harus dihitung dengan tepat. Tanpa mengetahui, pihak pemerintah akan mengalami kesulitan untuk bisa mengetahui tolak ukur kondisi perekonomian pada suatu negara. Pengertian distribusi pendapatan memiliki pengertian penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi ini juga bisa memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, dan bidang niaga. Adapun yang mengartikan sebagai suatu proses pembagian pada faktor produksi yang mengikuti pendapatan. Distribusi pendapatan dikatakan adil bila merata ke seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai target. Hal ini dapat dikatakan efektif bila merata sehingga tidak terjadi ketimpangan nih. Apabila si miskin tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan lainnya, maka pemerintah bisa memberikan bantuan baik tunai, skill, dan kesempatan kerja maupun program pemerintahan lainnya. Tujuan distribusi pendapatan. Tujuan dari ini bukan hanya persoalan memperkecil kesenjangan sosial saja. Konsep distribusi pendapatan nyatanya memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat bisa membangun kesejahteraan umum. 2. Memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap orang dapat menikmati fasilitas yang sama dan 3. Menghindarkan dari resiko kriminalitas, khususnya perampokan, penipuan, maupun pencurian uang. Setiap orang mampu memenuhi kebutuhannya sehingga tindak kejahatan bisa dihindari. 4. Membutuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antar lapisan masyarakat, sebagai contoh berupa menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan. Dan di setiap wilayah juga berdampak pada distribusi ini. Yang kedua, pertumbuhan penduduk juga ikut berpengaruh karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk yang tidak diselingi dengan kenaikan
Yang ketiga, nilai tukar mata uang mempengaruhi distribusi ini, khususnya atas penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, investasi juga bagian dari pendapatan. Investasi yang terlalu banyak pada proyek padat modal akan menghambat pendistribusian pendapatan kepada pekerja. Yang kelima, kebijakan pemerintah seperti sistem ekonomi Pancasila mempengaruhi pendistribusian pendapatan.